negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Stok minyak goreng subsidi kemasan atau minyak kita mulai langka di pasar. Presiden Joko Widodo tegas menyebut adanya permainan dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Adanya permainan dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Presiden meminta kasus ini diusut tuntas pasca Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka, di mana salah satu tersangka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Halo semua, kami dari tim Genzi Anti Korupsi kelas SIB Pagi dari Universitas Microsoft. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas fenomena yang sempat mengguncang masyarakat Indonesia, yaitu kelangkaan minyak goreng. Kenalkan, nama saya Jalsa Nabila Rosa Dalimute, NIM 2212172. Perkenalkan, nama saya Aditya Syadana Pratama dengan NIM 221121217. Perkenalkan, nama saya Randy dengan NIM 221122529. Kenalkan, nama saya Yohana Adelia Nugroho dengan NIM 221121665. Perkenalkan, nama saya Gilbert Selaban dengan NIM 221121592. Perkenalkan, nama saya Andreski Ahmad Ahmad dengan NIM 2211584. Fenomena ini bukan sekedar persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan bagaimana nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila diuji dalam kehidupan nyata. Di awal tahun 2022, masyarakat di berbagai daerah mengalami kesulitan untuk memperoleh minyak goreng. Antrian panjang dan harga yang melonjak tinggi jadi di mana-mana. Ironisnya, Indonesia justru dikenal sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun kebijakan ekspor yang tidak seimbang, lemahnya pengawasan, dan praktik korupsi memperparah keadaan. Karena itu, kami memilih fenomena ini. Fenomena ini dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi kemanusiaan dan sisi yang kedua dari sisi moral. Sesuai dengan nilai kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada kesempatan kali ini, kami membahas 3 hal penting. Yang pertama, mengapa kelangkaan bisa terjadi meski produksi sawit melimpah. Yang kedua, apa dampaknya bagi masyarakat menengah ke bawah. Dan yang ketiga, bagaimana fenomena ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tujuannya adalah menganalisis penyebab, dampak sosial ekonomi, serta sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan publik. Dalam video ini, kami menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data kami bersumber dari Kementerian Perdagangan, Bappenas, BPS, dan berbagai jurnal ilmiah, mulai dari periode 2019 sampai 2025. Hasilnya menunjukkan 3 penyebab utama. Yang pertama, kebijakan ekspor atau CPO yang tidak seimbang. Yang kedua, lemahnya pengawasan distribusi. Dan yang ketiga, praktik manipulasi serta korupsi dalam pemberian izin ekspor. Dampaknya terasa langsung bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM kuliner. Harga minyak naik 40%. Banyak usaha kecil menurun produksinya, dan masyarakat terpaksa beralih ke minyak curah yang kualitasnya sangat rendah. Tidak hanya ekonomi yang terganggu, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ikut menurun. Walau pemerintah telah meluncurkan produk minyak kita dan menetapkan harga yang cukup tinggi, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena pengawasan di lapangan masih sangat lemah. Hal ini membedakan bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang belum benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kesimpulannya, krisis minyak goreng di Indonesia adalah masalah multidimensi yang mencakup ekonomi, sosial, tata kelola, dan juga moral. Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa pentingnya kemanusiaan dan keadilan dalam setiap kebijakan. Keberhasilan ekonomi sejati bukan hanya sekedar harga, tapi bagaimana kebijakan tersebut menjaga martabat manusia dan berpihak pada rakyat kecil. Pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi digital yang transparan agar publik dapat ikut serta mengawasi. Pelaku industri sawit juga harus memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mereka mengekspor dan menjaga etika bisnis. Masyarakat juga harus bijak, hindari panik buying, dan bantu melaporkan bila ada penimbunan. Penelitian selanjutnya dapat mengukur dampak ekonomi dan moral Pancasila pada kebijakan pangan lainnya. Mari bersama-sama mewujudkan bangsa yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial bagi nilai leluhur Pancasila. Karena dari minyak goreng pun kita belajar keadilan bagi sesama.
2 minggu mama awang nggak jualan. Itu ada Rizky Hafiz. UMKM banyak tutup, Riz. Ini berat buat semua. Gila. Negara produsen sawit, tapi minyak goreng banyak hilang. Gila, gila. Kalian mahasiswa ya? Iya, Pak. Siswa. Diskusi untuk tugas kuliah? Iya, kami diskusi tentang minyak goreng udah hilang, Pak. Banyak UMKM sudah tutup, Pak. Apa solusi untuk masalah ini? Kami terus upayakan agar masalah ini dapat diselesaikan sesegera mungkin. Pak, benar. Pak Surya, atasan Bapak itu tersangka korupsi. Hal itu belum terbukti kebenarannya. Tapi dampaknya jelas, Pak. Rakyat menderita. Keluarga saya cuma mau hidup layak, Pak. Saya kan juga kecewa. Tapi kan saya pegawai baru. Kalau saya bersuara, saya dipindahkan. Jadi Bapak selama ini tahu, tapi diam. Saya sebenarnya takut. Kalau semua orang takut, gak akan ada perubahan, Pak. Keadilan sosial itu harus diperjuangkan, Pak. Sebenarnya saya sudah siapkan laporan pelanggaran, tapi saya membutuhkan data, saksi, dan bukti. Kami sudah mengumpulkan banyak bukti yang kuat. Supaya minyak goreng gak jadi bahan orang serakah. Baik, mulai hari ini akan saya persiapkan. Semoga mama saya bisa jualan lagi. Kalau kita kompak, kita pasti bisa. Kita mulai perubahan dari sekarang. Di negeri yang katanya kaya, hal yang paling sederhana justru bukan karena bencana, tapi karena keserakahan. Dan pada saat minyak lenyap, penderitaan mulai bicara. Pagi berganti waktu Warung mama tutup, bukan karena kami malas, tapi karena minyaknya nggak ada. Kami cuma mau hidup jujur. Kenapa itu terasa terlalu mahal? senyummu memberikan kekuatan. Ini bukan kebetulan. Ada data, ada alur, ada yang diuntungkan. Kalau kita terus diam, ketidakadilan akan terlihat normal. Dan itu yang paling berbahaya.